wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Atik Nuryanti MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Sudarmini MPDI, beserta Ibu Guru Wali Kelas SDN 1 Sumber. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Ati Nuryanti MPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sumber dan teman-teman guru SDN 1 Sumber yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diskusi di pagi hari ini. Bapak, Ibu, acara dimulai. Marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan pada diskusi pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai pengantar kegiatan diskusi, kami mohon berkenan kepada Ibu Kepala SDN 1 Sumber untuk memberikan kata-kata sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini untuk pendampingan dapat berjalan lancar. Kepada Ibu Priyan, ya, kemudian teman-teman serta Miss Hetty sebagai guru penggerak yang akan menyampaikan pendampingan di itu dulu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar, tidak ada kurang suatu apa, dan kami mohon kebersamaannya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan mendukung dan untuk mensukseskan kegiatan Miss Hetty dalam rangka mencapai program-program serta kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan kegiatan pengikut atau sebagai peserta guru penggerak, dan akan membawa beliau ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mempunyai potensi yang lebih untuk masa depan yang akan kita lalui bersama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa berkah bagi kita semua dan demi kelancaran pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sumber, Ibu Hajah Sudarmini MPD. Selanjutnya kepada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Atik Nuryanti MPD untuk memberikan kata-kata sambutan sebelum dimulainya diskusi pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Miss Hetty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fathul Alim, ya Fathul Alim, ya Fathul Alim. Terima kasih kepada kepada Ibu Guru hebat dan Kepala Sekolah yang hebat dari SDN 1 Sumber yang sudah menyempatkan untuk berkumpul bersama dalam pendampingan individu yang kedua. Untuk pendampingan individu yang kedua ini termasuk pendampingan individu yang spesial, Ibu. Kenapa spesial? Karena melibatkan seluruh warga yang ada di SD 1 Sumber, dari CGP-nya, terus dari guru-guru, kepala sekolah. Karena nanti di sini kita akan membahas tentang visi sekolah. Kalau membahas visi sekolah tidak bisa hanya sendirian,
melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah supaya kita berhasil untuk mencapai visi yang sudah kita buat dan buat bersama. Dan kami harapkan dalam pendampingan individu ini kita semua bisa hadir secara utuh sehingga semua bisa berpartisipasi aktif dan bisa menyelesaikan visi dan prakasa perubahan nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan kata-kata sambutan sekaligus memotivasi kita sebagai ibu guru di SN1 Sumber untuk terus berproses melakukan perubahan itu yang membawa SN1 Sumber menjadi lebih baik. Baiklah, kita menginjak ke acara inti, yaitu kegiatan pendampingan individu. Adapun tema pendampingan pada pagi hari ini yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi pada diskusi kali ini, adapun tujuannya kita akan merumuskan visi sekolah kita, mimpi sekolah kita, harapan sekolah kita, dan cita-cita sekolah kita, khususnya SDN 1 Sumber. Ya, di sini berbicara tentang visi, teman-teman, ibu guru sudah sering mendengar, ibu ibu tidak asing lagi ya. Apa itu visi ya? Nah, visi adalah representasi visual kita. Kalau kita berbicara tentang visi sekolah, berarti kita berbicara tentang mimpi. Nah, cita-cita, harapan kita terhadap murid di masa depan kita nanti. Jadi di masa depan mau dibawa kemana murid kita? Mau dicetak seperti apa sih murid kita? Kemudian mengapa pada hari ini kita berdiskusi tentang visi, Ibu Bapak? Masa depan bangsa 5 atau 10 tahun lagi ke depan, bahkan sampai 20 tahun lagi, terletak pada masa depan yang anak didik kita. Nah, masa depan anak didik kita itu terletak pada mimpi kita. Mau dibawa kemana? Mau dibentuk seperti apa? Jadi dari inilah kita akan mengantarkan masa depan Indonesia jauh lebih baik lagi untuk siap menghadapi 4.0. Bahasa Indonesia 4.0. Nah, seperti itu. Nah, mengenai imajinku tentang gambaran murid di masa depan, Ibu Bapak, tentunya banyak sekali mimpi-mimpi atau cita-cita, harapan-harapan murid kita. Bapak atau Ibu bisa bayangkan atau bertanya di dalam hati, gambaran murid di masa depan seperti apa yang Ibu mau? Coba bayangkan. Apa yang Ibu inginkan dari murid-murid yang Ibu ajarkan? Murid yang bagaimana yang Ibu akan bentuk? Coba Ibu bertanya dalam hati. Dan saya pun memiliki banyak mimpi, Bu. Saya pun banyak memiliki mimpi kepada murid saya. Saya umpamanya bercita-cita sebagai insinyur. Umpamanya saya mau seperti dokter. Ya. Kemudian saya memimpikan murid saya itu adalah murid-murid yang berprestasi. Murid-murid saya memimpikan yang mandiri. Kemudian murid-murid yang ada yang kreatif. Bahkan saya ingin sekali murid-murid itu sopan santun, religius, berwawasan global. Di sini banyak lagi, Bu, mimpi-mimpi saya sebenarnya. Ya, boleh saja mimpi Ibu sama dengan mimpi saya. Bisa jadi mimpi Ibu juga berbeda dengan mimpi saya. Seperti itu.
Jadi sebanyak apapun mimpi, cita-cita kita ke anak didik kita, diharapkan tetap mampu menuntun anak didik untuk mewujudkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai apa Bu? Profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, nah ini dia. Mimpi-mimpi saya terhadap anak-anak banyak sekali. Sudah saya wujudkan di sini Bu ya. Tadi saya sebutkan ada mandiri, ada kreatif, sopan, santun, religius, berwawasan global. Nah seperti ini. Barangkali nanti Ibu punya mimpi yang lain lagi, nanti kita tulis bersama-sama. Nah untuk mewujudkan atau menampilkan mimpi, nah ini dia. Sebagai profil pelajar Pancasila, bahwa yang kita ketahui, pelajar Pancasila adalah pelajar yang belajar sepanjang hayat. Ya. Kemudian yang berperilaku sesuai apa Ibu sepanjang hayatnya? Sesuai nilai-nilai Pancasila, betul Ibu. Nah ini dia. Bagaimana nilai-nilai Pancasilanya? Sesuai dengan ciri-ciri pelajar Pancasila. Ini dia Ibu. Di sini ada ciri-ciri pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong. Apalagi Ibu? Kreatif. Apalagi Bu? Bernalar kritis dan mandiri. Nah, inilah ciri-ciri pelajar Pancasila. Dari ciri-ciri profil pelajar Pancasila, kita itu sudah sering Bu melakukan pembiasaan. Melakukan pembiasaan pagi, anak-anak menyanyikan lagu dimensi pelajar Pancasila seperti pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Itu udah mahir buat kelas tuh. Sampai goyang-goyang joget-joget juga udah mahir. Nah, kemudian tapi tidak hanya untuk dinyanyikan bukan Bu? Iya. Kalau profil pelajar Pancasila tidak hanya untuk dinyanyikan. Nah, iya. Kita itu mempunyai harapan anak, ya Bu ya. Menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila itu, ya anak-anak itu harus sesuai perilakunya Ibu, sesuai dengan harapan dari dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu, yang harapan kita sebagai guru. Jadi tidak hanya harus dinyanyikan, tidak hanya anak-anak hafal untuk nyanyi itu, ya tapi adalah perilaku dari anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah memimpikan seperti apa anak didik kita, ya kemudian kita bisa setelah memimpikan tersebut, ya kita bisa menuntun siswa untuk mewujudkannya. Barulah kita menuliskan mimpi kita tersebut ke dalam kalimat visi. Nah, ini dia Ibu. Dalam menuliskan kalimat visi, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus memiliki makna. Yang kedua, kalimat visi itu harus menyemangati. Dan yang ketiga, kalimat visi itu bisa menggerakkan hati. Tergerak tidak? Apa jangan-jangan tidak tergerak, biasa saja, seperti itu. Iya betul Bu. Nah, sekarang kan kita sudah memimpikan pada diskusi ini. Kita akan merumuskan visi yang dimulai dari masing-masing mimpi Bapak Ibu di sini, yang akan kita selaraskan jadi satu. Menjadi apa Bu? Menjadi satu cita-cita
harapan kita terhadap murid yang tertuang dalam visi sekolah seperti itu, Bu. Jadi kalau visi sekolah itu adalah masing-masing dari mimpi kita, mimpi ibu bapak gurunya yang kita satukan dan selaraskan, Ibu ya, menjadi salah satu visi sekolah. Bagaimana kita menyusun visi tersebut? Yuk, ini dia. Kemarin kita sudah membagikan berupa kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Nah, kalimat rumpang cita-cita untuk murid itu adalah untuk mempermudah, membuat atau merumuskan kalimat fisik maupun yang kemarin sudah membagikan kalimat rumpang, Ibu. Kalimat rumpang tersebut membantu untuk merumuskan visi sekolah. Kita dimulai dari visi masing-masing dulu, ibu bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ibu bisa lihat dari kertas yang ada di meja maupun yang ada di slide. Mimpi yang pertama itu adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Saya bacakan dulu kalimat rumpang 1 sampai 6-nya. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa menurut kita? Kalimat rumpang ketiga, nah di sekolah ini kita itu mengutamakan apa? Kalimat rumpang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita ini guru atau warga sekolah ini yakin untuk apa itu? Dan kalimat rumpang yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham apa di sini. Nah, kita akan menyesuaikan visi dari masing-masing ibu bapak yang ada di sini ya. Mudah-mudahan visi nanti akan terbentuk dari hasil visi kita bersama. Sekalipun nanti ada revisi dari visi, nanti kita sesuaikan. Barangkali nanti bisa dirubah enggak. Jika tidak apa-apa. Nanti kita sesuaikan ya Bu ya. Yuk Bu. Kemudian untuk kalimat rumpang yang pertama ya Bu, saya coba mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menjawab kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Ibu. Maka silakan Ibu. Untuk yang kalimat rumpang pertama, bagaimana kalau kita tidak secara lisan? Bagaimana kalau Ibu menuliskan di kertas pleno yang saya sediakan? Nah, yang pertama dulu ya Bu, kita memimpikan murid yang bagaimana yang Ibu mau. Nah, tanpa nama juga tidak apa-apa. Nanti Ibu kalau sudah bisa menempelkan ke tempat yang sudah tersedia. Di mana? Boleh di sini atau di sini? Di situ aja, di mana? Silakan Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Di mana yang isi? Ya, maka silakan bisa menempelkan di yang tersedia. Enggak Bu.
Sudah Ibu semuanya? Nanti Ibu Upi belum ya Ibu Upi? Ya, coba kita bacakan ya dari kalimat rumpang yang pertama kita bahas sini. Tapi nanti dibahasnya setelah kalimat rumpang yang ke-6 ya. Kita satukannya ya. Kita bacakan dulu dari mimpi-mimpi Ibu di sini untuk sebenarnya Ibu Bapak Guru memimpikan murid yang bagaimana sih? Coba kita cek ya. Nah, katanya murid-murid yang kreatif, berkarakter dan mampu siap bersaing serta berprestasi ke depannya. Nah, ada lagi di sini. Saya memimpikan anak didik yang berkarakter, berakhlak mulia dan yang berprestasi serta dapat bersaing dengan dunia luar. Nah, dunia luar internasional ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini saya memimpikan murid-murid sopan, santun dan religius. Sama saya juga. Next, berarti mimpi kita sama. Lanjut, saya memimpikan murid yang religius, mandiri dan berprestasi. Wah, hampir satu mimpi ini ya, satu visi. Kemudian ini, saya memimpikan murid-murid yang mampu berprestasi dan tetap memiliki karakter religius. Bagus. Jadi tidak hanya berprestasi ya, religius pun harus ada. Jadi lengkap. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang memiliki kepribadian yang sopan santun dan religius. Ya. Kalau kita lihat di sini, mimpinya ada hampir sama ya Bu ya. Ada sopan santun, religius, berakhlak mulia, berkarakter, kemudian berprestasi, bahkan di dunia internasional juga ada seperti itu. Nah itu dia mimpi-mimpi dari Ibu di kalimat rumpang yang pertama. Nah selanjutnya, mari kita ke kalimat rumpang yang kedua. Di situ Ibu ada terlihat ya Bu, bahwa kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah, coba, mangga siapa yang mau mewakili silakan. Ibu Heni, mangga. Saya percaya bahwa murid itu adalah suatu prioritas yang paling utama yang ada di sekolah ini. Murid itu adalah prioritas utama yang ada di sekolah. Ya. Berarti fokusnya adalah murid, 3 kata berarti. Murid, murid, dan murid. Prioritasnya Bu ya, seperti itu. Nah lanjut ya Bu ya. Jadi ya Bu, betul. Jadi kalau misalnya prioritas yang utama. Nah kalau di sini saya lihat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Bu ya, bahwa jadi kalau kita mengambil profil guru kita, kalau kita masih duduk di SD, nah, apakah sudah sesuai Bu dengan kodrat zamannya kita? Sama tidak dengan waktu kita duduk di SD? Beda. Nah, beda seperti itu. Jadi kalau misalnya anak didik kita yang tinggal di pegunungan, anak didiknya di pantai, anak didik yang di mana lagi Bu? Di kota, sama nggak Bu Neti di desa sama di kota? Beda. Iya ya Bu. Nah seperti itu. Kemudian coba yang kedua, ada yang mewakilkan. Kita percaya bahwa murid adalah seperti apa Ibu? Ibu mau enggak? Saya percaya bahwa murid adalah masa depan yang perlu kita tumbuh kembangkan sesuai bakat dari anak-anak tersebut. Iya, sesuai bakat dari anak-anak tersebut. Nah, terima kasih Ibu Iva. Bu Iva tadi memimpikan bahwa saya ingin anak-anaknya katanya itu sesuai bakatnya dia, bakat minatnya dia, Ibu. Bakatnya menari, nanti kita paksa bakatnya menendang bola, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Jadi betul sekali. Jadi kalau bakat atau minat siswa itu, yang tahu itu biasanya itu
Kalau nggak orang tua ya orang tua kita kedua yaitu yang guru kita gitu. Jadi di situ sesuai dengan pengetahuan saya di CGP, pendidikan di CGP ini bahwa kita sebagai guru itu harus menghamba Ibu. Nah, menghamba ini apa sih maksudnya? Ada yang tahu Ibu menghamba kepada murid? Gimana Ibu? Apakah menghamba itu kata kita harus nurut terus sama anak-anak? Memberikan kesempatan, betul ya. Jadi bahwa kita menghamba di sini bukan berarti kita itu harus patuh kepada siswa. Saya mau ini ibu bapak. Nah, bukan berarti kita harus patuh, tapi benar seperti tadi ibu memfasilitasi, bahkan memberikan kemerdekaan, memerdekakan si murid itu, memerdekakan, melayani murid itu, memprioritaskan murid itu, dan harus diprioritaskan lebih ya murid itu seperti itu ya Bu. Bukan berarti hal-hal yang negatif yang anak itu inginkan juga kita turuti menghamba itu ya. Kita pilah-pilah lagi ya, apakah ada yang positif dari keinginan siswa. Terima kasih ya Ibu Iva dan Ibu ini. Selanjutnya ada satu lagi, kita percaya bahwa murid adalah apa nih? Iya boleh. Ya, saya percaya bahwa murid itu adalah subjek pendidikan yang harus kita layani di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Tadi Bu Elis memberikan bahwa kita percaya bahwa muridnya sebagai subjeknya. Kenapa nggak sebagai objeknya Ibu? Kenapa Ibu memilih sebagai subjek? Ada alasan tertentu Ibu? Betul sekali Bu. Jadi kalau masa depan kita itu terletak pada anak didik kita. Tadi seperti kita yang kayak saya bilang 5-10 tahun lagi, bahkan nanti di 20 tahun lagi, ya masa depan kita terletak di anak didik kita. Mau dibawa kemana sih murid kita seperti apa? Gitu. Ya, alhamdulillah di pertanyaan kedua sudah terjawab. Lanjut ya Bu ya, kita ke kalimat rumpang ketiga. Murid di sekolah ya Bu. Di sekolah kita mengutamakan apa sih? Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Dari ibu-ibu ada yang mau jawab? Enggak? Wajib. Nah, untuk di sekolah kita mengutamakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, yang bisa menanamkan watak atau perilaku yang baik pada siswa, sehingga nantinya anak-anak akan punya potensi, punya karakter yang baik juga di masa sekarang dan lanjut nanti untuk di masa depan sebagai generasi penerus kita. Ya. Terima kasih sekali Ibu Haji, jawabannya itu ya tepat sekali ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Betul Ibu, jadi memang kalau di sekolah itu Ibu pengajar praktik berarti memang alhamdulillah sudah ada pembiasaan kita itu mengutamakan bahwa sebelum belajar anak-anak itu biasa dibiasakan dulu untuk biasanya saya terdengar itu ada sholawat juga, ada baca asmaul husna juga ada. Jadi walaupun kita di sekolah SD Bu yang notabene adalah pengetahuan, tapi kita sebagai guru itu ya harus mengkombinasi Bu antara pengetahuan dengan agama. Makanya dari hal yang simpel saja dari sebelum belajar anak-anak itu bersama-sama membacakan asmaul husna, bahkan itu anak-anak ada yang mau mengambilnya itu juz amma. Ibu saya ganti jangan buku fiksi, katanya non fiksi. Aku ada juz amma aja. Ya boleh. Nah, ada juga yang anak-anak dikembangkan literasi Bu, literasi. Jadi anak-anak sebelum belajar ke pengetahuan yang khususnya, anak-anak itu diberi kesempatan literasi, membaca berbagai macam non fiksi, dongeng dan lain-lain. Bahkan saya juga ada melihat beberapa kelas dan hampir semuanya itu anak-anak itu diajak oleh gurunya itu menyanyikan lagu wajib nasional itu. Nah itu kayaknya hampir semuanya di kelas 1 sampai kelas 1. Iya, lagu wajib nasional. Karena kita kan tahu bahwa anak-anak zaman sekarang untuk lagu-lagu nasional itu kurang begitu hafal. Maka kita berikan pembiasaan untuk menghafalkan
bahkan untuk menyanyikan secara kontinu di sebelum pembelajaran. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu Haji. Lanjut, ada tidak yang mau menjawab lagi di pertanyaan rumpang ketiga? Di sekolah kita mengutamakan apa selain Ibu Kepala Sekolah? Bebas, ya Pak Jen. Di sekolah saya mengutamakan yaitu kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan mampu untuk menjadikan pembiasaan positif menjadi budaya yang positif. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ani. Nanti Bu Ani melengkapi, katanya udah ada kebiasaan oleh tadi kata Bu Haji. Nah, kata Bu Ani bahwa adanya kebiasaan yang mengutamakan kebiasaan yang positif katanya tuh, yang mampu menjadikan kebiasaan positifnya jadi budaya ya, jadi budaya positif. Betul sekali. Jadi kalau misalnya bagaimana budaya positif itu terwujud, ya kita dimulai dari diri kita sendiri. Nah seperti itu, kebiasaan kita kan sudah terbiasa, maka akan menjadi budaya seperti itu. Dan alhamdulillah di SD kita sudah menerapkan hal tersebut Ibu. Ya. Baik, itu untuk kalimat rumpang ketiga. Kita beranjak ke kalimat rumpang keempat ya Bu ya. Nah, kalimat rumpang keempat bahwa murid di sekolah kita sadar betul. Nah, sadar betul bahwa apa seperti itu dulu. Ada yang mewakili Bu? Ya, di sekolah ini kan banyak murid ya Miss ya, dan kita sadar bahwa setiap murid itu memiliki prestasinya masing-masing. Tidak semua murid itu memiliki prestasi yang sama, mereka mempunyai prestasinya dalam bidangnya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid A harus seperti ini dan murid B harus seperti itu, karena mereka punya tadi bakat dan minatnya sendiri seperti itu. Tadi Ibu Iva, betul sekali. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kata Bu Iva, Bu Heni. Nah, betul bahwa mereka adalah murid-murid mempunyai mampu berprestasi juga. Namun setiap anak itu prestasinya berbeda-beda sesuai dengan minat bakat siswa tersebut. Ya, ada yang siswa untuk berbakat prestasi dalam pengetahuan, bukan berarti anak tersebut akan berbakat misalkan melukis seperti itu. Misalkan anak berbakat mempunyai nilai matematika, bukan berarti anak yang nilai matematika itu pasti jago untuk misalkan prestasi apa misalnya mengaji atau apa. Nah, iya sering seperti itu. Iya betul Ibu. Jadi dan alhamdulillah Ibu pengajar praktik, untuk prestasi yang diraih oleh siswa SN 1 Sumber banyak sekali ya Bu ya. Walaupun kita di sekolah dasar terutama di SN 1 Sumber mampu bersaing dengan sekolah swasta juga Ibu. Seperti itu. Jadi kita mampu bersaing di sekolah swasta juga. Jadi prestasi-prestasi anaknya dari lomba-lombanya, akademiknya sampai bisa meraih ke tingkat kecamatan juga ada, ke tingkat kabupaten juga ada, bahkan ada yang mewakili di tingkat provinsi. Jadi kita fasilitasi bakat minat apa yang anak itu inginkan. Nah, kita dorong, dan kita berikan fasilitas yang mereka inginkan seperti itu. Nah, itu dia dari kalimat rumpang yang keempat. Ada lagi? Kalau tidak ada lanjut ke kalimat rumpang kelima. Ya, lanjut ya Bu. Kita ke kalimat rumpang kelima. Kita, ya, warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya apakah coba? Kita yakin bisa bersaing dengan sekolah lain, dan itu yang terutama, dan bisa juga dengan sekolah yang swasta. Yang utama adalah kita bisa bersaing dengan sekolah negeri, kemudian kita bisa juga mampu bersaing dengan sekolah swasta.
Ya, terima kasih Bu Ipa bahwa katanya kita warga di sekolah, khususnya warga itu, saya guru, teman-teman, dan ibu kepala sekolah yakin katanya Bu tadi bisa katanya bersaing. Bukan hanya di sekolah swasta, di sekolah-sekolah negeri juga bisa bersaing juga. Ya tentunya ya dengan pembimbingan yang intensif, apa yang seperti kita mengetahui bakat minat siswa seperti apa, kita dorong seperti apa. Jadi tidak memaksakan siswa itu untuk berprestasi, namun kita memfasilitasi dari apa prestasi mereka, seperti itu Bu. Jadi kita berharap bahwa SD kita lebih maju dari SD yang lain, dari swasta. Mimpi kita Ibu, mudah-mudahan ya terwujud atau memang wujud ya Bu. Amin ya rabbal alamin gitu. Ya kalau mimpi setiap sekolah kan ada ya Bu ya masing-masing ya Bu. Setinggi-tingginya kalau bisa, setinggi-tingginya. Amin. Ada lagi Bu untuk kalimat rumpang kelima? Kalau tidak ada lanjut saja. Ya, ini dia kalimat rumpang yang terakhir. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham buat apa Ibu? Ibu Haji mangga mau aja. Ya, bahwa kita di SDN 1 Sumber itu paham betul dengan tadi yang sudah disebutkan bahwa kita punya tugas, punya kewajiban ya untuk mendidik dan mengarahkan kepada siswa kita dari mulai punya potensi dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, bakat-bakat yang mereka miliki, maka kita harus punya kesiapan sebagai seorang guru atau pendidik ya. Karena di sini fungsi pendidik adalah tidak hanya mendidik aja, tetapi membimbing para siswa kita supaya mereka dapat berhasil untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya dan punya bekal ilmu pengetahuan juga skillnya ya. Dan di sini kita kalau tidak memiliki potensi yang lebih kita akan tertinggal. Maka Bapak Ibu guru saya harapkan untuk tetap bersemangat dan selalu meningkatkan potensi gurunya ya, yaitu terutama ini mungkin dengan workshop, kemudian pelatihan-pelatihan, dan yang sedang kita laksanakan ini seperti Miseti, saya berharap betul kepada teman-teman, ayo kita tingkatkan potensi kita sebagai guru dengan mengikuti sebagai guru. Jadi ya, begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tertarik dan ingin mengembangkan bakatnya, pengetahuannya seperti Miss Happy untuk menjadi guru penggerak. Setuju teman-teman? Siap? Semangat? Oke, siap. Ini yang Ibu selalu harapkan. Mudah-mudahan Sumber 1 akan tetap jaya, bisa meningkatkan potensi murid-muridnya, tetapi gurunya juga tetap punya potensi yang lebih untuk bisa bersaing dimanapun. Begitu ya Bu ya. Ini mohon maaf barangkali terlalu tinggi, ini cita-cita saya, mohon maaf. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ini katanya saya dan guru lain di sekolah katanya tuh paham bahwa gurunya itu untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri ya Bu ya, pengembangan diri sehingga mampu untuk membawa perubahan positif. Nah, betul sekali Bu menurut saya Bu ya, karena perubahan itu dimulai dari diri kita Ibu. Nah, untuk menjadi seorang CGP pun saya tidak boleh memaksa Ibu dan Bapak Guru untuk mengikuti hal tersebut. Nah, tergerak dari hatinya. Saya hanya bisa menggerakkan yang tergerak adalah hati diri kita Ibu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, untuk tahun depan akan menyusul. Nah, Tuhan itu kan memerlukan proses. Kalau tidak ada proses, kita tidak akan ada berubah. Perubahan itu harus memiliki tantangan. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan bisa berubah. Oke, tantangan. Yuk, proses. Yuk, go guru. Iya. Gimana Bu Ipa tadi, bagus tadi Bu Ipa? Tidak ada perubahan tanpa berdarah-darah. Ya, kita udah kalau perempuan ya berdarah-darah. 2 kali. Nah, kalimat rumpang 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita satukan menjadi satu isi, satu cita-cita ya.
Nah, sudah terjawab, sudah dilengkapi. Di sini saya menangkap kalimat rumpang dari Ibu memimpikan murid yang kreatif tadi, berprestasi tadi, religius, sopan santun, tentunya diikuti dengan pengembangan diri. Nah, dari mimpi-mimpi Ibu masing-masing kita bisa jadi satu. Nah, jadi satu cita-cita, yaitu cita-cita sekolah yang tertuang dalam visi sekolah. Nah, dan kita sudah mempunyai visi yang tadi Ibu terangkan, kita ketik menjadi seperti ini. Terwujudnya sumber daya manusia berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berprestasi serta berwawasan intelektual. Jadi untuk kegiatan hari ini, diskusi visi pada pagi hari ini kita perlu, apakah kita perlu merevisi atau tidak? Kalau boleh saya usulkan di sini, di visi yang kita dapatkan setelah visi kita satukan dari kalimat rumpang, terdapat kata yang spesifikasi kata sebelumnya, seperti kata berakhlak mulia, wujud dari spesifik dari berkarakter. Nah, berkarakter ya, dan berwawasan berkarakter dengan berakhlak mulia. Apakah kita setuju merevisi visi sekolah kita dari terwujudnya sumber daya manusia berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berkarakter, dan berprestasi serta berwawasan intelektual? Kita revisi menjadi berkarakternya, kita spesifiknya menjadi seperti ini, Bu. Nah, apakah untuk berkarakter kita gabungkan saja karena spesifikasi menjadi berakhlak mulia? Jadi revisi visi sekolah yaitu tidak berubah arti atau makna, tetapi perkataannya yang berkarakter. Iya, betul Ibu. Ya, karena spesifikasi dari berakhlak mulia itu dari berkarakter, maka kita satukan saja berkarakternya ke dalam berakhlak mulia. Satu naungan. Jadi revisi visi sekolah kita terbentuknya adalah terwujudnya sumber daya manusia berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan berprestasi serta berwawasan intelektual. Bagaimana, setuju Bu? Setuju? Kita ketok palu. Revisi visi sekolah sudah didapatkan, ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah setuju. Cita-cita atau harapan kita tertuang pada kalimat visi sekolah. Apakah cukup terhenti begitu saja, Ibu? Apakah visi itu hanya tertulis di banner besar, spanduk yang tertempel di tembok? Apakah seperti itu? Nah, kalau tidak, selanjutnya yuk kita berpikir bagaimana itu bisa berproses untuk mewujudkan visi tersebut. Mari kita tetap berjalan, berproses lebih jauh lagi. Nah, proses tersebut, nah ini dia Bu, proses tersebut kita tuangkan ke dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan. Bagaimana menuliskan suatu kalimat prakarsa perubahan menurut ilmu yang saya dapatkan di CGP, bahwa dalam menulis prakarsa perubahan ini, ya Bu ya, kita bisa mengambil satu komponen saja, satu komponen dari visi. Nah, satu komponen dari visi ini terwujudnya sumber daya manusia berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berprestasi serta berwawasan intelektual. Nah, ini kita bisa mengambil satu komponen saja dari apa? Berakhlak mulia kah? Kreatif, inovatif, berprestasi, atau berwawasan intelektual? Kreatif. Ya, kita mengambil pembahasan waktu rapat kita kemarin bersama-sama dengan guru-guru, kita bisa mengambil komponen yaitu kreatif. Nah, dari kreatif ini, kalimat prakarsa perubahan yang telah disusun yaitu
membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan. Ya, Ibu pengajar praktik, kita di sekolah kita mengambil prakarsa perubahannya dari satu kata saja, yaitu kreatif, dari visi kita, Ibu. Nah, prakarsa perubahan yang kita dapatkan kemarin yaitu membentuk generasi kreatif melalui aksi peduli lingkungan. Nah, Bu, mengapa Ibu? Karena saya menuliskan sebuah kalimat prakarsa perubahan ini karena melatar belakangi adanya kegiatan P5 ya Bu yang sudah kita lakukan ya Bu, walaupun kegiatan P5 ini masih tahap awal, tapi kita punya mimpi walaupun kegiatan P5 ini masih tahap awal, tapi kita punya mimpi bahwa dengan aksi peduli lingkungan ya Bu ya, dengan membuat barang yang bernilai guna, bernilai lebih ya Bu ya, untuk kita menjadi suatu kreasi, bahkan kreativitas anak-anak Bu. Kita mampu untuk membuat perubahan SEN 1 Sumber ini, diharapkan nanti anak itu memiliki kreativitas tinggi yang positif terhadap kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas yang bernilai sampah. Nah, seperti itu. Tentunya dari prakarsa perubahan ini kita akan menggunakan pendekatan seperti ini, Ibu-ibu. Nah, ini dia. Di prakarsa perubahan kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif sebagai paradigmanya. Saya jelaskan dulu di sini bahwa inquiry apresiatif itu suatu filosofis landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini atau masa depan. Nah, inquiry apresiatif disingkat IA, jangan jangan iya. Ya, iya, seperti itu ya Bu. Nah, jadi bisa dikatakan inquiry apresiatif ini adalah landasan berpikir ya Bu. Landasan berpikir kolaboratif dengan berbasis kekuatan untuk bekerja sama melakukan suatu perubahan mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki, Ibu, yang sudah kita miliki, bahkan yang sekolah kita miliki. Melihat Ibu Bapak di sini, Ibu pengajar praktik di sini itu muda-muda. Artinya di sini yang muda-muda itu adalah yang masih memiliki kreatifnya masih bagus, semangatnya luar biasa, terus kemudian motivasinya itu tinggi, Ibu, seperti itu. Nah, di dalam inquiry apresiatif ini terdapat 5 tahap, Ibu. Nah, 5 tahap. Kalau 5 tahap di sini disebut tahapan baca, bukan Bapak baca ya. Baca itu apa yuk? Coba sini, nanti kita tanya. Nah, coba ya. Ini dia. Ya, di situ ada baca. Singkatan dari B apa Bu? Buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali impian. C, jabaran rencana. A, atur eksekusi. Iya bener Bu. Tadi udah ada ya? Nah, tahapan yang pertama buat pertanyaan utama. Tuh, kita harus melakukan satu kegiatan membuat pertanyaan. Dari apa? Dari tadi yang prakarsa tadi, ya, menentukan arah penyelidikan. Contohnya karena kita mengambil kreatif, Bu, kreatif, maka melalui aksi peduli lingkungan saya merumuskan pertanyaan, Ibu. Jadi kayak gini, strategi apa, aksi apa, ya Bu ya, lingkungan seperti apa yang bisa saya lakukan untuk membentuk generasi kreatif di SDN 1 Sumber. Nanti terjawab dari pertanyaan itu. Aksinya seperti apa sih? Strateginya apa? Kemudian apa nantinya?
Udah ya, seperti itu. Pelaksanaannya bagaimana? Itu dari pertanyaan B. Jadi tahapan kita untuk membuat pertanyaan, untuk menentukan arah penyelidikan, nanti di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa Ibu? A. Ambil pelajaran. Nah, diambil pelajaran, kita menemukannya, kekuatannya, hal terbaik apa yang telah ada seperti tadi. Kita kekuatan yang sudah ada di sekolah itu apa sih? Gitu tuh. Oh, guru-gurunya sudah kreatif. Oh, jadi ini mampu nanti bersaing atau mendukung suatu ide prakarsanya, perubahan berproses menjadi tujuan sebelumnya. Ya, jadi maksudnya yang ambil pelajaran adalah hal terbaik apa? Hal terbaik apa yang telah ada? Ya, kekuatan apa yang sudah ada di sekolah kita itu? Ambil pelajaran. Gitu, Bu. Ada lagi, Bu? Lanjut ke gali mimpi. Nah, di gali mimpi ini, kita itu nanti akan menyusun narasi kolektif, Bu. Nanti bila mana prakarsa perubahannya telah terwujud. Nah, jadi jika terwujud, selanjutnya nanti prakarsa perubahannya langkah apa tentunya kegiatan yang jauh lebih baik. Kalau kita pada aksi nyata peduli lingkungan, mengolah misalnya botol bekas, mengolah sampah atau nilai guna. Nah, nanti kita harus berpikir selain itu apa yang bisa kita lakukan, gitu. Jadi tidak berhenti nanti di situ saja, itu untuk digali mimpi. Ya, harus dikembangkan, tidak stuck di situ. Lanjut ke J, nanti kita jabarkan rencana. Nah, langkah dijabarkan rencana ini. Langkah yang diperlukan untuk proses pencapaiannya yaitu menyusun rencana, Bu. Menyusun rencana dan langkah seperti apa, gitu. Ya, setelah nanti kita sudah ada, yuk disusun, dijabarkan, maka akan seperti apa, kemudian seperti itu ya, Bu ya. Kemudian kita ke paling terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, itu dia. Mengambil pelajaran, menyelaraskannya. Kita berpikir siapa panitianya, gitu. Kita libatkan proses perubahannya apa saja, tidak lanjutnya apa sih yang akan kita lakukan, serta nanti kapan akan kita mulainya. Nanti diatur eksekusi, ya. Kita eksekusi semuanya itu dari mulai hasilnya sampai dengan hasilnya. Iya, sampai dengan hasilnya kita eksekusi. Untuk itu tadi sudah Bagja sudah terrealisasi. Nah, ini dia, terima kasih ya, sudah selesai. Nah, kesimpulan dulu ya Bu sebentar. Kesimpulan dari diskusi visi dan prakarsa perubahan khususnya di sekolah SD 1 Sumber. Jadi untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, ya Bu, kita perlu merumuskan mimpi kita dulu. Kita menuliskan visi sekolah kita dulu, baru kita menuliskan sebuah proses untuk melakukan perubahan yang tertulis pada sebuah kalimat prakarsa perubahan. Dan untuk mewujudkannya nanti bisa dibantu dengan menggunakan tadi Ibu pendekatan inquiry apresiatif tadi yang terdapat ada 5 tahap tadi baca tadi. Nah, ada tanya-tanyakan nggak Bu dari sini? Lanjut ya, jadi kita hari ini belajar bagaimana cara merumuskan visi, bagaimana kita menyelaraskan visi. Sebagai visi tersebut harus tetap menuntun siswa untuk mewujudkannya, mewujudkan sebagai profil pelajar dirinya, ya, karena sedang digadang-gadang saat ini bahwa dunia pendidikan kita menginginkan sebuah sosok pelajar yang mencerminkan dirinya, ya Bu, sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya Ibu, pada hari ini diskusi berjalan lancar, semuanya aktif dan
ternyata guru-guru di SD 1 Sumber ini mempunyai mimpi yang luar biasa gitu ya, mimpi yang sangat tinggi, yang semoga saja mimpi ini tidak hanya menjadi slogan tetapi menjadi motivasi kita semua sebagai guru harus bisa menggerakkan murid-murid, memfasilitasi murid-murid. Ya tadi ada istilah menghamba pada murid. Menghamba pada murid berarti bukan kita menghamba pada murid gitu ya, kita jadi hambanya murid, tetapi kita memfasilitasi minat dan bakat murid. Karena setiap orang itu memiliki muridnya memiliki minat masing-masing. Tinggal kita sebagai guru harus memfasilitasinya itu dan jadikan pendampingan individu yang kedua ini menjadi proses belajar untuk kita semua. Mungkin kita bisa praktekkan Ibu di sekolah, di kelas. Kita bisa buat visi bareng-bareng di kelas. Kita bermimpi dulu, mungkin bermimpi bersama anak-anak. Ini kelas mau dijadikan seperti apa supaya nyaman. Gitu. Jadi proses ini bukan untuk merubah visi sekolah, tetapi untuk belajar kita semua. Ya, untuk belajar PP-nya, CGP-nya dan guru-guru nanti bisa diterapkan di kelas gitu. Dan juga semoga visi di SD 1 Sumber ini bisa terrealisasikan dengan aksi nyata dari guru-guru dan murid-murid. Karena visi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak yang ada di sini. Itu mungkin itu, dan setelah ini perfotoan bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah, mangga barangkali memberikan penguatan dari kegiatan diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berproses, makanya saya berharap sekali kepada teman-teman semua punya mimpi dan punya cita-cita, punya semangat yang sama dengan Bu Heni dan Herti. Mudah-mudahan ikuti jejak mereka itu. Karena di sini terlihat sekali bahwa pengembangan pembelajaran itu sangat-sangatlah mendukung untuk kita pelajari, karena punya beban yang sangat berat, yaitu untuk meningkatkan itu tadi. Tujuan kita adalah menciptakan kondisi siswa yang bagaimanapun di sekolah, tetapi dengan usaha untuk menciptakan dan menghasilkan siswa yang bagaimana sesuai dengan visi yang sudah kita bentuk atau sudah kita rumuskan bersama. Ini benar-benar punya tanggung jawab yang full gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semangat ya. Kita nanti bareng-bareng sama teman-teman ini dipandu Seti sama Bu Heni ya. Kita ayo berikan kesempatan kepada teman-teman kita memberikan sejenis kayak gambaran. Ayo lu maju, ayo semangat dukungan full ya. Karena kita ini apalagi Sumber 1, kita adalah di tengah kota ini, rujukan betul. Kita itu segala-gala jujukan ya, istilah bahasa Jawanya itu. Kalau dilihat Sumber 1 apa-apa duluan, mulai pun duluan. Walaupun apapun yang terjadi di Sumber 1, mereka kesini dulu untuk menjadikan patokan ya Sumber ini. Termasuk juga kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan penting yang lain ya, tidak hanya untuk pembelajaran ataupun di kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan siswa, tapi untuk kegiatan yang lain, misalnya ada hajat kabupaten, kemudian ada ulang tahun apa yang hubungannya dengan mereka harus mengerahkan massa, kami dipanggil duluan untuk mengambil anak-anaknya sebagai perwakilan kita, membantu mereka mensukseskan programnya. Ini semua adalah saya juga istilahnya tanggung jawab kami di sini bersama guru-guru, karena itu tadi kita itu punya mimpi yang tinggi, kita harus sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Makanya kita harus siap betul dengan tantangan ke depan supaya Sumber 1 tetap menjadi ikon Kabupaten Cirebon dan menjadi SD percontohan
Kemudian juga kita tetap menjadi SD yang berprestasi sesuai seperti zaman dulu ya, Nek. Ya, kita sudah menjadikan SD yang berprestasi, tetapi kita yaitu agak terlenanya mungkin kita kejar-kejar anak supaya belajarnya lebih punya potensi, kita lupa belajar lagi ya. Makanya ini mulai dari Meseti, ayo kita dukung, kita junjung, kita angkat, dan kita tetap semangat untuk mengikuti jejak Meseti sebagai guru penggerak dan sebagai model bahwa kita potensinya akan lebih meningkat demi masa depan anak-anak kita SDN 1 Sumber. Terima kasih Meseti, sukses, alhamdulillah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.